Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sekarang kita lanjutkan di part kedua pembahasan kita terkait pengalaman Kak Ainun saat mengikuti beasiswa LPDP, yang mana sekarang lebih ke pengalaman pada saat tinggal di negara tujuannya. Sebelumnya, ini pada saat Kak Ainun akhirnya diumumkan lulus beasiswa LPDP, kemudian akan berangkat ke luar negeri. Ini pengalaman pertama kah atau sebelumnya sudah pernah ke luar negeri? Kalau keluar negerinya udah pernah sebelumnya. Cuma kalau ke negara Eropa memang baru pertama kali. Ya. Jadi ya banyak cari tahu sih sebenarnya gitu. Awalnya sempat ini juga kan sempat takut juga sih gimana ya di sana, apalagi saya berjilbab terus gimana kehidupan di sana, bisa betah apa enggak. Tapi untungnya waktu itu saya berangkat sama teman. Oh, jadi berangkatnya bareng? Jadi maksudnya dari Samarinda itu ada teman saya juga yang kebetulan sekolahnya sama. Jadi ya lebih menenangkan buat saya dan sama orang rumah juga gitu. Jadi orang tua ketika ngelepas juga, oh ada temennya ya aman lah insya Allah. Jadi kampusnya gitu juga barengan kemarin? Kampusnya bareng. Periodenya juga barengan? Barengan juga. Walaupun saya berangkatnya duluan, dia belakangan karena saya masuknya lebih cepat. Kita beda fakultas gitu. Oke. Kemudian pada saat sampai di negara tujuan nih, itu penyesuaiannya gimana tuh, Kak Ainun? Menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sana gitu? Kalau dari sosialnya, dalam arti kehidupan masyarakat dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Karena kan yang saya takutkan sebenarnya saya ini Muslim, terus gimana ya di sana nanti kena diskriminasi nggak, terus cari makanan halal sulit nggak gitu. Ternyata kalau di Inggris itu sama sekali bukan masalah gitu. Jadi Inggris itu sangat multikultural. Saya nggak bisa menyamakan dengan negara lain ya, tapi kalau di negara Inggris dan juga di kota saya di Leeds, kebetulan itu sangat multikultural dan banyak banget Muslim. Jadi untuk cari makanan halal tuh gampang banget, bahkan di depan kampus itu berjejer toko-toko halal gitu kan. Terus untuk masyarakatnya, alhamdulillah saya juga nggak dapat diskriminasi karena teman-teman ya itu tadi karena multikultural, jadi saling menghormati lah satu sama lain gitu. Satu hal yang mungkin saya perlu penyesuaian banget itu adalah cuaca ya. Iya, karena di Inggris itu cuacanya bener-bener beda banget sama kita, tropis gitu kan. Kalau kita tropis, kalau di sana tuh kelabu sepanjang tahun dan nggak terbiasa gitu. Saya bener-bener nggak terbiasa. Angin kencang hampir tiap hari, kadang minus derajat juga gitu. Kalau orang-orang seneng ngelihat salju, saya shock ngelihat salju. Jadi bener-bener nggak nyaman menurut saya salju itu. Jadi ya karena musim dingin terus sepanjang tahun, jadi kayak suasana hati juga keikutan gitu. Makanya ketika di sana, ketika pertama masuk kuliah itu sudah ada induction time namanya, kayak mosnya kita, ospek gitu, itu dijelasin orientasi, dijelasin nih buat mahasiswa internasional khususnya bahwa UK itu kayak gini loh negaranya, jadi kamu harus siap-siap. Dan mereka sudah menjelaskan tentang depresi. Jadi ancaman depresi buat mahasiswa internasional itu tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi ternyata cuaca itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang gitu. Karena sepanjang tahunnya kelabu kan, jadi agak-agak melo-melo gitu kan, belum lagi tugas, belum lagi ini, jadi lebih gampang kena depresi gitu. Tapi pengalaman Kak Ainun tuh ada nggak teman yang mengalami depresi itu? Kalau depresi ya belum ada. Teman-teman saya rata-rata cuma stres saja. Jadi ada tugas, stres gitu. Masih sama lah ya kayak dalam negeri juga ya? Masih capek. Kayaknya kok nggak ini, ada yang kena plagiarism juga gitu. Jadi kayak ya kenapa sih kok bisa gitu. Tapi kalau untuk depresi nggak ada. Ada, tapi kebetulan sekolahnya beda. Jadi dia sekolah di London. Kan London tuh lebih strict ya. Dan kebetulan supervisornya dia ini agak agak berat lah, maksudnya agak keras gitu. Makanya dia juga agak tertekan sampai harus minum obat gitu. Tapi alhamdulillah lancar sampai selesai gitu. Kemudian terkait tadi pengalaman tidak menyenangkan, apalagi masalah diskriminasi, kan saya tuh sempat baca ya note yang Kak Ainun buat waktu itu sempat di Facebook terkait pengalaman tidak menyenangkan di Inggris, ingat nggak? Yang mana ya? Hampir ditabrak. Hampir ditabrak pada saat ingin menyeberang jalan. Nah itu mungkin Kak Ainun bisa sedikit ceritakan seperti apa kemarin pengalamannya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kala itu? Jadi itu lagi masa-masa kritis sih sebenarnya, karena waktu itu ada tragedi di London yang penusukan apa ya gitu ya. Pokoknya ada aksi teror lah di London. Jadi memang suasana tuh lagi mencekam banget.
Gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan kan dari flat saya mau ke masjid. Jadi di deket kampus saya itu ada masjidnya Leeds itu kan. Jadi jalan sekitar 15 menit lah gitu. Nah, saya pas keluar dari park itu mau nyebrang rencananya. Mau nyebrang itu saya nungguin mobil. Ada mobil mau lewat gitu kok. Di mobil diem aja, nggak jalan-jalan. Saya nungguin kan, apa dia berhenti? Pas saya mau nyebrang, dia ngegas. Langsung saya loncat, saya lari. Saya nggak tahu ya itu ada aksi, ada tendensi apa, saya nggak ngerti. Cuma karena waktu itu lagi panas-panasnya teror gitu kan, saya jadi berpikirnya ke sana gitu. Tapi ya nggak tahu benar atau enggak. Kalau yang lain sih nggak ada sih. Bahkan saya ketika di London pun aman, alhamdulillah gitu. Dan di sana banyak orang berjilbab juga banyak sebenarnya. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah sebenarnya. Nggak ada pernah ada kejadian apa gitu terkait wanita yang berhijab atau seperti apa gitu? Alhamdulillah enggak sih. Kalau saya ya kecuali yang itu ya, saya agak tendensi kayaknya nih ada sesuatu kenapa dia ngegas ketika saya ini kan. Cuma selebihnya saya nggak pernah bermasalah. Dan orang Inggris tuh baik-baik banget. Saya sering diajak ngobrol di bis, itu diajak ngobrol sama pribuminya sana gitu, native-nya. Ya mereka ngajak ngobrol dari mana ini. Oh ya, dan orang Inggris tuh ramah banget. Jadi ramah banget dia dan suka ngomong dear, darling, manggilnya udah kayak gitu kan. Jadi bikin kita tuh nyaman, seneng gitu. Gak cuma di kota-kota besar yang udah multikultural kayak London atau di kota saya, bahkan saya pernah jalan-jalan sampai ke Scotland. Scotland itu kan agak utara, jadi agak apa ya istilahnya masih banyak native-nya daripada pendatangnya gitu. Benar. Mereka masih menganggap baik-baik aja gitu, suka bantuin juga kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu ini sih. Kalau diskriminasi alhamdulillah belum pernah ngerasain. Belum pernah ya. Di luar tadi yang pengalaman saat ingin ditabrak, tapi itu pun nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu tujuannya apa. Cuma gitu karena kan lagi panas teror, jadi saya tuh kayak jangan-jangan tadi tuh gini. Iya gitu, benar. Mikirnya. Karena ya benar-benar saya tungguin kan gitu. Kemudian kalau untuk sholat sendiri, bagaimana pengalamannya kalau di sana setiap masuk waktu sholat itu ada pernah kejadian apa gitu nggak yang unik? Misalnya pada saat misalnya di luar dan kemudian harus misalnya sholat di tempat umum, kemudian di pojok-pojokan tuh biasanya atau seperti apa? Kan biasanya ada tuh yang pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah itu jadi lebih fleksibel ya. Kalau sehari-hari kan ya saya sholatnya di rumah masih bisa. Atau pengalaman pertama yang unik adalah ketika bulan Ramadan. Jadi saya tuh pengen banget tarawih, pengen ngerasain denger azan gitu kan. Karena kan nggak pernah denger azan tuh sampai kebetulan waktu itu bulan puasanya di Maret April kalau nggak salah udah masuk summer. Jadi saya niat nih, saya pengen sholat di masjid karena jaraknya kan cuma 15 menit nih jalan kaki. Jadi ya, tapi masalahnya adalah waktu sholat tarawihnya itu jam 11 malam di sana. Karena kita buka baru jam 8:30. Jadi jam 11 malam. Jadi berapa lama tuh puasanya? 18 jam mungkin. Wow, sekitar 18 jam 4 mulai puasa, jam 8:30 baru buka. Dan di situ sholat maghrib dan isya itu udah nggak ada. Maksudnya jadi satu waktu. Karena udah nggak ada perbedaan maghrib dan isya gitu. Nah, karena jam 11 malam otomatis saya harus keluar flat jam 11 malam, baliknya jam 1 malam karena selesai ini. Dan ya itu pengalaman menantang juga. Pertama saya harus ngelawan angin yang super kencang dengan cuacanya UK. Yang kedua saya harus ngelawan orang-orang mabuk. Oh gitu. Bukan ngelawan sih, maksudnya harus berhadapan, bersisipan karena kan mereka party tiap malam nih. Orang-orang tuh pada party, kadang-kadang atau ya orang mabok dan lain sebagainya gitu. Sampai saya pernah di satu waktu tuh harus ngelewatin orang yang tidur di tengah jalan saking mabuknya karena saya pulang jam 1 malam juga gitu. Dan ya alhamdulillah waktu itu aman-aman aja. Itu yang pertama sih kejadian uniknya. Yang kedua, kalau sholat di pinggir jalan saya pernah sholat di stasiun. Oh gitu. Iya, jadi karena di beberapa daerah nyari masjid itu nggak segampang di kota saya atau di London gitu ya. Jadi ya terlalu jauh kalau saya mau ke nyari musola lagi. Tapi dari gitu. pihak keamanan ada nggak sih yang? Nggak sih, alhamdulillah sih. Nggak ada ya? Jadi ya pertama kita izin dulu. Oh, ada yang izin, saya ada yang izin, ada yang nggak izin. Kalau yang izin itu saya lupa di mana, pokoknya ya udah nyari tempat aja, nyari tempat yang agak kosong. Pakai arah kiblat yang digital, udah gelar apa ya? Waktu itu pakai koran kalau nggak salah, pakai koran udah sholat gitu dan yang nggak ada masalah gitu kan. Emang ditegur akhirnya ada yang ditegur itu ngapain kalian kayak gitu. Mohon maaf kami mau ibadah, oh ya udah asal tidak mengganggu yang lain ya kayak gitu. Oke, fine gitu. Jadi mereka nggak ini. Terus ada juga di stasiun tuh lagi banyak orang.
karena udah waktu sholat nggak bisa ditunda lagi, ya udah akhirnya banyak orang ngeliatin nggak peduli lagi, sudah yang penting kita sholat dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah ya, selagi kita masih bisa menyesuaikan diri di lingkungan tersebut. Jadi tergantung niat juga sih. Iya, benar. Kemudian terkait sistem pembelajaran nih, Kak Ainun, ketika membandingkan, ini kan Kak Ainun sekarang juga sebagai dosen ya, jadi bisa membandingkan bagaimana sistem pendidikan ketika Kak Ainun di Inggris dan juga di Indonesia. Nah itu seperti apa kalau membandingkannya? Beda sih pasti. Beda banget, culture-nya beda, khususnya pendidikan tinggi ya kalau saya ngelihatnya. Budaya akademiknya itu juga berbeda. Kalau di sana di Inggris kebetulan itu sangat ketat dengan plagiarism dan jurnal. Jadi kita kalau nyusun tulisan tuh ya nggak bisa asal, nggak bisa pakai asumsi doang, harus ada. Jadi kalau teman saya cerita dia undergrad-nya di UK, dia tuh minimal bikin tesis atau bikin tulisan itu minimal ada 50 jurnal. Buku tuh maksimal 5 gitu. Kalau kita sebaliknya. Iya benar. Kalau dosen-dosen tuh kebanyakan bukunya harus lebih banyak nih. Iya benar. Gitu kan. Gayanya justru kebalik gitu. Dan soal plagiarism juga kita mungkin di beberapa daerah termasuk di kampus saya juga tuh masih belum tersadarkan gitu. Maksudnya iya udah ada banyak udah mulai ada keinginan untuk belajar tentang plagiarism juga, cuma untuk penegakannya juga masih perlahan banget, masih berkembang banget gitu. Jadi itu sih yang paling saya rasakan. Terus akses jurnal di sini juga nggak sebebas di sana, karena kalau di sana saya masuk ke library itu udah kayak masuk ke kafe, jadi menyenangkan. Gitu. Oh iya benar. Menyenangkan banget. Jadi justru itu yang akan mengundang orang-orang untuk datang ya, untuk betah di dalamnya. Library-nya itu ada tempat. Sebenarnya mungkin di sini juga ada ya, cuma nggak tahu culture-nya aja yang membuat itu berbeda gitu. Kalau di sana library-nya benar-benar ada tempat kita diskusi, ruang diskusinya disediain. Kalau kita mau minjem buku ada silent study namanya, tempat kita belajar, tempat kita benar-benar yang tertutup, nggak ada suara, jadi kita cuma benar-benar baca, ngerjain gitu. Jadi culture-nya enak banget dan kita bisa akses jurnal kemanapun tuh free. Jurnal apapun itu free, nggak ada batasan, nggak ada limit dan lain sebagainya tuh free gitu. Itu entah, saya nggak tahu kalau undergrad ya, mungkin di beberapa kampus berbeda. Kalau di kampus saya yang untuk postgrad itu free semuanya dan buku juga lumayan lengkap. Jadi ya sangat memudahkan gitu. Mungkin kalau di tempat kita belum sampai ke sana, itu sih yang. Kemudian untuk library-nya itu bukannya 24 hours kah atau seperti apa? Ada yang 24, ada yang enggak gitu. Jadi kita ada 2 tempat di sana. Ada library, ada cluster biasanya. Cluster tuh cluster komputer sebenarnya. Jadi teman-teman yang mungkin bete ngerjain di rumah bisa ke cluster atau ke library. Tapi library juga ada yang 24 jam tapi ada yang enggak. Nah, kalau kita mau ujian itu biasanya library 24 jam. Gitu dibukanya. Jadi kalau saya pribadi saya lebih banyak di cluster. Karena situasinya tuh orang-orang pada ngerjain tugas, jadi saya semangat ngerjain tugas gitu. Padahal ketika ngerjain tugas juga banyak buka YouTube juga sih. Tetap biar ya. Gak stres. Iya benar-benar. Itu yang penting sebenarnya biar nggak stres di negara orang. Benar. Kemudian untuk teman-teman yang nantinya akan misalnya memilih negara Inggris nih, pesan Kak Ainun apa nih buat mereka yang memilih negara Inggris sebagai tujuan? Pilihlah karena menyukai. Karena kalau sudah menyukai di sana pasti akan nyaman dimanapun itu, nggak cuma Inggris. At least kita suka sama tempatnya, kita bakal berusaha menyesuaikan diri dan berusaha nyaman, itu akan lebih ini. Karena kalau kita terpaksa misalnya saya cuma pengen mau ke Jepang karena ada ini gitu misalnya, tapi sebenarnya saya nggak terlalu suka banget sama Jepang, nanti beban mental kita lagi, belum kita dapat di secara akademis, kita juga menyesuaikan dirinya akan sulit karena kita sendiri nggak suka sama negaranya gitu. Jadi kalau dalam pemilihan negara ya yang pasti suka dulu gitu. Kalau saya sebenarnya saya nggak suka banget Inggris. Saya bukan pecinta Harry Potter, saya bukan pecinta sepak bola, saya bukan pecinta apalagi ya Inggris ya, London dan pernak-perniknya. Saya juga nggak punya kayak gitu. Kalau teman saya misalnya dia pecinta Harry Potter, dia pecinta Arsenal gitu kan, jelas ya alasannya. Kalau saya bukan masalah itu, cuma saya mempertimbangkan gimana negaranya, gimana suasana lingkungannya, multikulturalnya, baik atau enggak untuk terima muslim, yang kayak gitu yang lebih saya pertimbangkan. Terus durasi studinya juga saya pertimbangkan. Jadi itu bikin saya lebih mudah untuk menyesuaikan diri nanti di sana ketika saya udah tahu negaranya seperti apa, kayak gitu sih. Kemudian untuk pengalaman yang paling berkesan ketika ada di Inggris itu apa? Apa ya, semuanya berkesan sih. Semuanya berkesan. Menyenangkan banget sih gitu. Dari
dari public transportnya, terus kebetulan saya orangnya suka jalan kaki dan saya suka pakai maps. Jadi saya suka menjelajah tempat jalan kaki pakai maps itu atau pakai public transport, dan di sana sehingga di sana tuh sangat mendukung gitu kan. Pakai bus bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Jalan kaki juga saya hampir setiap hari itu pasti jalan kaki gitu. Jadi itu menyenangkannya di sana. Jadi sangat ramah sama pejalan kaki, sama pengguna sepeda itu juga ramah di sana. Public transportnya juga bagus banget, apalagi kalau London kan ada tube, ada bus dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin nyaman. Jadi udah kayak ya menyenangkan aja gitu. Kalau dibilang apa yang paling menyenangkan, pengalamannya semua pengalaman di sana tuh menyenangkan, dan bukan berarti mengecilkan Indonesia juga gitu. Indonesia bagus juga dengan keunikannya sendiri, tapi kalau saya boleh bilang ya di sana juga sangat nyaman, seperti itu sih. Oke. Kemudian ini kan Kak Ainun sudah pernah belajar di Inggris, pernah merasakan bagaimana hidup di Inggris. Kemudian hal-hal baik apa saja sih yang menurut Kak Ainun tuh kira-kira bisa diterapkan yang diambil dari Inggris untuk di Indonesia? Itu apa kira-kira? Budaya atau apa gitu? Terserah apapun. Apa ya? Apa ya? Kalau dari budaya antri yang pasti ya. Itu yang bikin saya agak culture shock tuh, antri gitu. Karena di sana kita selalu antri. Jadi pas balik ke sini, saya waktu itu pertama kali balik ke sini naik salah satu maskapai, ada yang nyerobot gitu. Itu langsung saya agak shock juga, tapi mau marah juga. Oh lupa, ini udah di Indonesia gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak juga gitu. Tapi itu adalah salah satu budaya yang patut dipertahankan. Dan orang Inggris itu kita sangat membudayakan mengucapkan 3 hal. Sorry, thank you, excuse me. Sebanyak yang kita punya, sebanyak yang kita bisa gitu. Jadi itu menunjukkan sopan santun dalam kita berkomunikasi gitu. Nggak cuma sama native, tapi juga sama sesama kita. Dan kita juga kalau ngomong tuh suka menggunakan kata please, tolong gitu. Jadi di sana culture dalam komunikasi itu sih yang saya harap sih bisa juga diterapkan di sini. Jadi kita banyak ngomong maaf, banyak ngomong terima kasih, banyak ngomong permisi. Itu nggak ada salahnya juga untuk kita terapkan di sini. Selain tadi budaya antrinya, gitu. Kemudian tadi seperti public transportation-nya juga ya bisa ya sebenarnya sistemnya seperti apa bisa diterapkan? Ya kalau sistem kayak gitu kan itu udah makro ya. Itu udah urusan sama pemerintah dan lain sebagainya. Kalau memang bisa, saya sangat senang banget. Jadi kalau ngelihat Jakarta sekarang kan, Jakarta tuh salah satu role model kita nih dalam pengembangan daerah gitu ya, untuk yang lebih ke metropolitan gitu. Dan ya Jakarta sekarang saya bisa bilang cukup membanggakan. Kita udah punya MRT, udah punya Transjakarta. Nah mungkin nanti daerah-daerah lain juga bisa nggak usah jauh-jauh lah ke negara lain. Jakarta aja udah bisa jadi percontohan gitu kan. Itu sih sebenarnya. Untuk sistem pendidikannya sendiri? Sistem pendidikan apa yang bisa diambil yang untuk diterapkan di Indonesia? Ya itu yang pasti sih tentang plagiarism, tentang jurnal, bagaimana merubah culture pendidikan kita dari yang buku minded. Oh iya benar. Yang lebih ke ini, karena kalau buku bukan mengecilkan buku sih, cuma buku kan edisinya tuh agak lama ya. Sementara kalau jurnal kan berkembang nih, tiap tahun tuh tiap bulan bahkan tuh ada jurnal-jurnal baru, sehingga ilmu pengetahuan tuh berkembang. Nggak cuma terpatok di satu ilmu aja, dan itu yang saya temukan sampai sekarang gitu. Mahasiswa masih banyak yang ngambil buku, kadang-kadang buku di bawah tahun 2000. Itu kan udah out of date banget kan gitu. Dan mereka tidak terbiasa membaca jurnal. Itu yang saya sayangkan. Mungkin di perguruan tinggi lain tuh udah membiasakan membaca jurnal itu gitu. Tapi untuk beberapa daerah juga belum. Nah itu sih yang culture yang saya harapkan nanti bisa berubah juga. Tapi tentunya perlu didukung sama pemerintah juga sih. Kalau misalkan akses jurnal juga dibatasin, ya gimana kita mau belajar gitu kan. Dan mungkin ketakutan mahasiswa sekarang kalau mau belajar pakai jurnal tuh bahasa Inggrisnya. Iya benar. Ya kan, karena jurnal kan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya itu juga mungkin perlu ditingkatkan. Gimana kita bisa embrace bahasa internasional ini jadi terbiasa gitu. Kalau di Jakarta kan udah kayak terbiasa nih ya pakai bahasa Inggris sebagai udah kayak second language-nya di Jakarta. Nah daerah-daerah nih yang ketinggalan. Gimana cara kita mengembangkan itu sih? Itu sih yang saya lihat. Kemudian saya juga kan pernah baca untuk di Inggris itu sendiri tuh bagaimana mereka mengembangkan literasinya itu sangat tinggi gitu. Kalau kemarin tuh ada juga teman yang bercerita kepada saya, dia kan juga sempat kuliah di Inggris. Terus di sana itu anak-anak muridnya itu mereka diberi
beberapa buku, dan kemudian nanti ketika nanti mereka membaca buku itu mereka dikasih uang gitu loh dari kerabat atau siapapun itu. Jadi mereka menceritakan isi buku itu tentang apa. Jadi ketika mereka sudah menceritakan isi buku tersebut, mereka tuh dapat uang gitu. Tapi uangnya itu bukan digunakan untuk mereka, tapi nanti itu mereka dikumpulkan ke gurunya. Kemudian nanti itu akan disumbangkan seperti itu. Jadi selain melatih literasi dari si anak itu, tetapi juga dilatih untuk kepekaan sosial mereka gitu. Makanya itu menurut saya sangat-sangat bagus. Iya, kalau itu pengalaman di Inggris emang seperti itu sih. Jadi budaya literasinya bagus, budaya kepekaan sosial juga bagus. Karena di sana itu ada jaringan itu. Kalau saya biasa belanja baju ya, saya belanja baju tuh second hand kebanyakan. Jadi ada namanya Cancer Research UK, itu salah satunya ya. Jadi dia Cancer Research, dia semacam toko yang menjual baju-baju bekas yang sumbernya ini dari masyarakat juga yang nyumbangin. Nah, kita bisa beli di sini daripada kita beli coat mahal-mahal dan sebagainya yang dipakai sebentar doang gitu kan. Nah, kita bisa beli di sini, dan itu Cancer Research itu tersebar di seluruh UK. Nggak cuma Cancer Research, ada heart apa gitu, dan memang dananya khusus buat donasi dengan research cancer dan lain sebagainya. Dan ya saya ngelihat memang di UK sangat memperhatikan kepedulian sosialnya tinggi banget gitu. Kalau untuk pengembangan literasi, mungkin salah satunya kalau saya lihat dari perguruan tinggi bahwa library di kampus-kampus di UK itu saling terkoneksi gitu. Khususnya Russell Group ya, yang 24 terbesar di UK. Jadi saling terkoneksi. Misalnya saya megang UOL nih, University of Leeds. Saya mau ke Cambridge, saya mau masuk ke library-nya Cambridge, saya bisa masuk pakai kartu saya. Gitu. Masalah pinjam buku atau enggak, saya enggak sampai sana ya taunya. Cuma saya yang penting saya bisa masuk, saya bisa akses jurnal di sana, saya bisa baca buku di sana gitu. Buku yang online, buku yang offline, kan koleksinya beda-beda nih. Benar. Dan juga saya bisa masuk ke library yang lebih luas lagi, library yang di London dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka terkoneksi, ada koneksi khususnya buat library ini. Salah satu terobosan yang mungkin juga bisa kita aplikasikan di sini. Misalnya mahasiswa kita kalau jalan-jalan ke ITB masuk ke library-nya boleh nih buat ngeliat literaturnya ITB misalnya kayak gitu. Itu membuat suasana belajar lebih menyenangkan sih menurut saya. Jadi aksesnya juga mudah ya. Kemudian saya juga itu untuk sistem pendidikan yang pernah saya tahu bahwa di sana itu pengajarnya itu lebih mengapresiasi si peserta didik ini gitu. Jadi walaupun mereka contohnya ya pada saat misalnya masih di elementary gitu kan, masih tingkat dasar, terus mereka tidak bisa, itu bukannya justru dikata-katain atau apa, justru mereka itu didukung, diberikan semangat, motivasi agar mereka bisa terus berkembang gitu. Kalau kebanyakan di Indonesia itu kan ya mohon maaf ya, ada beberapa kan ya guru-guru yang masih mengecilkan peserta didiknya. Bener nggak sih? Ya itu oknum sih ya. Saya nggak tahu juga, mungkin di sana juga ada oknum yang kayak gitu juga ya. Cuma yang saya juga tahu memang di sana itu sangat memberikan kebebasan buat siswanya itu berekspresi gitu, dan mereka menghargai sekali. Jadi di sana kalau saya ngikutin salah satu keluarga kan kebetulan di sana ada beberapa PhD ya yang bawa keluarga dan anak-anaknya sekolah di sekolah ini gitu. Jadi mereka dihargain jerih payahnya. Jadi misalnya jadi best dalam drama atau best dalam math gitu ya, best math atau gimana, itu ada seperti itu. Jadi mereka dilatih untuk dihargain di sosial mereka gitu. Itu di tingkat sekolah dasar seperti itu. Di tingkat sekolah yang lebih tinggi mereka bisa lebih eksplor lagi kreativitasnya, masuk dance, masuk teater dan lain sebagainya gitu. Ya saya nggak bisa membandingkan juga, nggak bisa mengeneralisir apakah semua sekolah di UK seperti itu atau di Inggris seperti itu, dan dibandingkan dengan Indonesia saya juga nggak bisa bilang kayak gitu. Cuma kalau boleh dicontoh bisa banget gitu. Itu pelajaran banget sih buat kita. Dan saya pribadi juga saya menerapkan apa yang saya pernah dapat, yang saya rasain di luar, misalnya soal plagiarism dan lain sebagainya, saya terapkan di kampus saya sekarang kayak gitu. Yang ya dimulai dari hal-hal kecil kayak kita gini kan gitu. Walaupun kita nggak bisa ngerubah secara general seperti itu. Iya benar. Jadi kebiasaan untuk kita bisa mengapresiasi orang lain itu sebenarnya itu adalah hal yang menurut kita mungkin hal sepele ya, tetapi itu sebenarnya sangat berarti gitu. Sangat bisa memotivasi peserta didik kita, benar nggak ya? Betul banget. Oke, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Kak Ainun sebelum kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol ini?
apa ya, tetap semangat walaupun pandemi, jangan surutkan cita-cita untuk sekolah ke luar negeri. Oke, mantep banget tuh quotes-nya. Oke, terima kasih Kak Ainun atas waktunya, atas kesempatannya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah sekian tahun, setelah sekian Berapa lama. tahun ya? Iya benar. Terima kasih atas share-nya kepada teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih karena teman-teman semua sudah menyaksikan. Tetap semangat dan tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.